Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Baik, gimana kabar adik-adik semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa bersama. Kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, kepada para ulama, para masyayikh. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan ilmunya. Biridhoillah. Al-Fatihah. Selesai. Langsung menginjak ke materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang toharoh. Mungkin bagi adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan toharoh atau bersuci. Nah, toharoh mempunyai pengertian bersuci. Secara istilah, toharoh berarti kegiatan bersuci dari hadas maupun najis yang meliputi badan, pakaian, dan juga tempat, karena menjadi sebab sah atau tidaknya melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, Allah juga telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Maka dari itu di dalam Islam sangatlah dianjurkan, bahkan sampai diwajibkan untuk mensucikan diri. Kita juga sering mendengar an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus senantiasa menjaga diri kita, menjaga kebersihan kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Di sini ada dua hal. Yang pertama air, yang kedua bukan air. Nah, air di sini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama air suci dan mensucikan. Seperti contoh air sumur, air laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu air suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Seperti contoh air teh, air kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu air yang makruh untuk digunakan atau air musammas, yaitu air yang terkena sinar panas matahari di dalam bejana atau wadah. Kemudian yang keempat yaitu air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci atau haram, yaitu air yang terkena najis. Nah, tadi pengertian toharoh adalah kegiatan bersuci dari hadas dan najis. Nah, hadas di sini mempunyai pengertian yaitu keadaan badan seseorang yang dianggap bernajis. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah hadas adalah keadaan seseorang yang hanya dianggap bernajis. Kemudian untuk najis yaitu sesuatu yang kotor yang perlu disucikan karena menjadikan sah atau tidaknya melaksanakan suatu ibadah tertentu. Nah, kemudian untuk najis dibagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Nah,
Najis ringan seperti contoh air kencingnya bayi yang belum berusia 2 tahun, yang belum pernah makan apapun kecuali air susu ibu. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh atau najis ringan seperti contoh kencing, berak, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis besar. Nah, seperti contoh air liur anjing. Nah, cara membersihkan najis mughaladoh ini dengan menggunakan 7 kali basuhan dengan air. Salah satunya menggunakan debu ataupun pasir. Kemudian yaitu hadas. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama hadas besar, yang kedua hadas kecil. Nah, hadas besar di sini ada 4 sebab yang mengakibatkan terjadinya hadas besar. Yang pertama karena keluarnya mani. Kemudian yang kedua karena haid. Yang ketiga karena nifas. Kemudian yang terakhir karena meninggal. Setelah hadas besar yaitu hadas kecil. Nah, hadas kecil di sini juga ada 4 sebab yang mengakibatkan terjadinya hadas kecil. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari jalan 2, bisa berupa kencing, kentut, dan lain sebagainya. Kemudian hilangnya akal. Nah, hilangnya akal di sini bisa karena tidur ataupun mabuk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu karena menyentuh lawan jenis. Terus yang terakhir karena menyentuh alat kemaluan 2 dengan menggunakan telapak tangan. Nah, mungkin cukup sekian karena waktu yang mepet. Adik-adik bisa membaca materi yang Bapak sampaikan di rumah untuk lebih jelasnya. Saya cukupkan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Apabila ada kebenaran, itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.